Salam. Selamat sore, kami ucapkan kepada Pastor Beno, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan misa untuk peringatan mendiang abang kami tercinta, Alpi Kurniawan, yang sudah dipanggil oleh Allah Bapa di surga 7 tahun yang lalu. Dan juga untuk mendiang keluarga besar dari Bapak Antonius Lecang dan segenap keluarga yang akan diperingati dalam misa pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan hadir. Misa akan dipimpin oleh Pastor Beno, OWM Kapusin. Untuk itu, kami persilakan kepada Pastor Beno. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 3. Lagu pembukaan nomor 3. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Nomor 3. Pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Percaya, besarkan pengharapanmu, mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan muliakanlah Allah Bapa di surga yang mengutus putranya. Bersyukurlah atas rahmat kasih-Nya bagi umat manusia. Diangkatnya kita semua menjadi anak-anak-Nya. Kita diundang datang ke pesta-Nya, kini dan kelak di surga-Nya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat malam. Dalam teori kehidupan dan kematian, setiap makhluk hidup yang bernapas di muka bumi ini pada akhirnya akan mengalami kematian, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dua hal yang tidak bisa kita elakkan dalam kehidupan kita sebagai manusia, yakni kehidupan dan kematian. Saat kita menerima kehidupan,
itu berarti kita juga harus siap menerima kematian. Karena apa yang ada di dunia ini yang hidup akan mengalami kematian. Saudara-saudara kita, orang-orang yang akan kita doakan pada malam hari ini, pada sore hari ini, telah mendahului kita, telah menyelesaikan persiaran mereka di dunia ini, dan mereka akan hidup di kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, mari kita tetap senantiasa mendoakan mereka, mengingat mereka dalam doa-doa kita, sehingga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi mereka, mengampuni dosa mereka, dan akhirnya menyatukan mereka bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, agar doa-doa kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan, mari kita hening sejenak, kita mohon ampun di hadapannya. Bersama-sama mari kita mengucapkan saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, pokok penghiburan dan keselamatan semua umat beriman, Engkau menganugerahkan keselamatan bagi kami melalui Yesus Putramu. Maka dengan penuh iman kami percayakan saudara kami, Bapak Alpi Kurniawan, yang telah menghadap Engkau 7 tahun yang lalu. Ampunilah segala dosanya dan bersihkanlah dia agar menjadi suci, sehingga pantas menikmati kebahagiaan di surga. Semoga Engkau juga melimpahkan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya, agar mereka tetap menaruh pengharapan kepadamu. Bantulah kami juga untuk tetap bersatu sebagai satu umat dengan saling menghibur dan menguatkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan nomor 46. Lagu bacaan antar bacaan nomor 46. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Ya. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Ini aku utus, wartakan sabdamu, warta sukacita dalam Bapa-Ku. Ini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Tak mudah bagiku ikut panggilan-Mu yang aku dengarkan dalam sabda-Mu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalan-Mu. Ini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini iman kita semakin diteguhkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, manusia hidup berdasarkan
berdasarkan roh dan juga berdasarkan daging. Keduanya baik dan memang itulah sikap manusiawi. Akan tetapi menjadi tidak baik jika keduanya tidak diseimbangkan. Secara manusia memang kita hidup secara fisik, secara jasmani, dan secara manusia juga kita hidup secara roh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama pada hari ini sudah menjelaskan dengan baik kepada kita bagaimana orang yang hidup dari roh dan juga dari daging. Orang yang hidup dari roh, mereka mengutamakan Allah. Mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Akan tetapi orang yang hidup melalui jasmani, mereka yang hanya memikirkan apa yang perlu mereka lakukan dan apa yang menyenangkan bagi mereka. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, dan sesuatu yang sudah membuat kita nyaman, terkadang sulit untuk kita berpaling dari hal itu. Dan kerapkali kita terlena akan itu semua. Inilah yang menjadi ketidakbaikan dalam kehidupan kita. Karena kita lebih melekat dengan hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus adalah jalan kehidupan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak terlebih dahulu melalui Dia. Yesus telah menunjukkan kepada kita manusia bahwa Ia adalah Allah yang hidup, bahwa dalam hidup dan karyanya Ia sungguh memberikan contoh dan memberikan pengajaran bahwa yang terutama dalam hidupnya ialah kerajaan Allah. Seandainya Yesus mau mengikuti keinginannya sendiri, keinginan pribadinya, maka kita tidak akan mengalami keselamatan sampai pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bukan saya yang mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kehidupan dan kebenaran, tetapi Tuhan Yesus sendirilah yang mengatakannya kepada kita. Oleh karena itu ini adalah sebuah tawaran yang baik, tawaran yang menyelamatkan bagi kita. Pertanyaannya, seringkali kita tidak mengindahkan, tidak mendengarkan apa yang baik, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya juga bahwa saudara-saudari kita yang kita doakan pada malam ini yang sudah menghadap Tuhan, mereka sudah hidup dalam kasih Allah. Setidaknya mereka setia akan iman yang mereka akui dalam kehidupan mereka. Lahir secara Katolik, hidup secara Katolik, dan akhirnya meninggal secara Katolik. Ini adalah satu bentuk kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ini adalah buah dari kehidupan mereka yang baik, yang juga senantiasa menjadi contoh dan teladan bagi kita yang masih hidup di dunia ini, bahwa sekali Katolik tetap Katolik. Saya tidak melarang Bapak Ibu, saudara-saudari pindah ke gereja dan agama lain, tetapi yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan dan harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Kesetiaan adalah kunci bagi kita
untuk sampai pada kerajaan Allah. Hal ini sudah Yesus lakukan dalam kehidupannya. Yesus setia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam dirinya. Dan akhirnya Yesus menunjukkan bahwa Allah sungguh hidup, Allah sungguh-sungguh baik, dan Allah sungguh mengasihi manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga orang-orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini juga memperoleh kehidupan kekal, boleh juga mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Yesus sendiri. Kita yang adalah pengikut Yesus akan mengalami kehidupan, kematian, penderitaan, dan juga akhirnya akan mengalami kebangkitan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita setia dengan iman kita, mari kita hidup baik di hadapan sesama dan di hadapan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyampaikan doa umat. Allah Bapa kami, melalui pewartaan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami yakin bahwa Engkau mengasihi kami, maka dengan rendah hati dengarkanlah doa kami ini. Bagi saudara kita Alpi Kurniawan, untuk orang tua kita Stefanus Liku, Yovita Kunsun, Simponius Win, Adriana Petra, Humbertus Bandar, Damiana Liku, dan Markus Mijino yang dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu. Semoga Bapa memberikan penghiburan sejati bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal ini. Semoga ia boleh bersatu dengan para kudus di surga untuk hidup bahagia selamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Bapa memuatkan dan meneguhkan iman mereka dalam menghadapi peristiwa ini. Semoga mereka tetap teguh menjalankan tanggung jawab mereka dan senantiasa digembirakan dengan rahmat Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah meninggal dunia, semoga Bapa yang Maha Rahim mengampuni orang-orang yang sudah meninggal dan masih mengharapkan belas kasih Allah. Semoga mereka dipersatukan untuk turut serta menikmati sukacita abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Bapa membantu kita yang masih berjuang ini untuk meneruskan teladan dan ajaran kasih Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Semoga hidup kita senantiasa memancarkan kegembiraan karena berpegang pada perintah Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari dalam hati kita masing-masing kita menyampaikan doa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, kasih-Mu tiada batas. Sudilah mengabulkan doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus pengantara kami. Amin. Lagu persembahan nomor 7